Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di Andre Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk, requestan kalian keren-keren. Hari ini kita akan membahas requestan dari Mango Ken, minta dibahas Ether. Kemudian Art Painting Drawing, minta dibahas Supra ya. Sama ini Bang Andri Tiono, minta bahas Supra Getter. Koin Supra Getter, oke. Supra Oracle maksudnya ya. Jadi ya hari ini kita akan bahas ATH atau Aether. Ini adalah project berbasiskan AI sama Supra Oracle, project berbasiskan Oracle, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan koinnya, mumpung kita bahas Aether, toko kripto lagi ngadain campaign Aether Festival, di mana teman-teman bisa dapetin hadiah sampai 350 juta rupiah. Ya, jadi buat kamu yang trading ataupun holding ya beberapa aset yang ada di toko kripto, kamu bisa ikutin campaign ini. Campaign ini terbuka untuk semua pengguna, baik pengguna baru ataupun pengguna lama toko kripto. Periodenya itu dari 2 Desember sampai 23 Desember 2024. Syaratnya teman-teman wajib klik yang daftar di sini ya, nanti aku akan sertakan linknya di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman ikutin. Jadi campaign-nya itu ada 3 bentuk. Ada banyak-banyakan trading volume, artinya banyak-banyakan aset yang teman-teman tradingkan, ya nominalnya. Ada juga campaign top volume transaksi. Ini banyak-banyakan melakukan jumlah transaksi. Terus juga ada top hold. Ini juga adalah campaign untuk teman-teman yang suka holding coin. Ya, meskipun nggak terlalu banyak trading. Oke, kita akan bahas dulu campaignnya, teman-teman. Jadi, campaign pertama adalah top trading volume, di mana teman-teman wajib untuk trading minimum yaitu Rp20.000 saja untuk seluruh pair token. Ya, akan ada ekstra hadiah jika teman-teman tradingnya menggunakan pasangan EDR. Dan ada tambahan lagi kalau teman-teman bisa trading dengan pasangan ATH. Jadi perhitungannya itu akan menjadi 4 kali. Itu. Nah, volume trading kalian ini wajib menyertakan volume trading ATH juga, setidaknya 10% dari trading volume yang kalian lakukan. Contohnya teman-teman trading dengan nominal 1 juta US dollar. 10%-nya atau 100.000 teman-teman wajib tradingkan token ATH. Gitu. Karena campaign ini dipersembahkan oleh ATH, jadi teman-teman ketentuannya adalah ya wajib ya untuk trading di ATH juga minimum 10%. Itu juga untuk campaign top volume transaksi. Jadi ini banyak-banyakan jumlah transaksi. Meskipun transaksi kita kecil nominalnya, tapi kalau jumlahnya banyak, kemudian juga ada memenuhi syarat yaitu minimum 10% token ATH, kita juga bisa masuk dalam kategori peserta atau kontestan yang ikut campaign ini. Lalu kalau kita nggak suka trading gimana nih? Kalian juga bisa hold aset kalian. Minimum depositnya adalah 1 juta rupiah. Rupiah ya, kelipatan diperbolehkan untuk seluruh pasangan token. Gitu. Tapi wajib ada token ATH dalam token yang kalian hold. Gitu. Tidak boleh melakukan withdrawal selama campaign-nya berlaku sampai 24 Desember nanti. Syarat dan ketentuannya berlaku. Price pool pemenang itu akan disampaikan dengan sangat transparan oleh toko kripto di link yang aku sertakan di kolom deskripsi. Dapetin juga hadiah ATH token untuk kamu para TKO holder. Totalnya itu sampai 80 juta rupiah. Campaign ini berlaku dari 3 Desember sampai 15 Desember. Yang pengen ikutan wajib untuk daftar terlebih dahulu. Jadi di sini cuma banyak-banyakan jumlah hold TKO kalian. Minimum 10 TKO, maksimum 100.000 TKO per pesertanya. Selama periode nggak boleh withdraw, dan nanti pengumumannya itu akan diinfokan tanggal 17 Desember. Jadi 2 hari setelah campaign-nya berakhir. Akan didistribusikan hadiah 20 Desember nanti. Lumayan untuk hadiah tahun baru. Kalau kalian tertarik, bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi untuk syarat dan ketentuannya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan dari token Ether ya. Hari ini Ether diperdagangkan di kisaran level Rp1.142. Marketnya lumayan bergerak flat sejak dia awal listing di bulan 6 kemarin, dan so far sampai saat ini masih cenderung oke. Ini adalah sebuah project berbasiskan dengan AI ya, peningkatan solusi di bidang AI lewat powerful GPU, di mana project ini itu menggunakan AI sebagai salah satu solusi untuk dikembangkan di dalam jaringan blockchain yang mereka bangun.
Mereka juga berencana untuk scaling up atau leveling up industri gaming yang akan lebih powerful dengan adanya tenaga AI ini. Gitu. Jadi ini merupakan salah satu good point untuk pengembangan dari Aether depannya. Jadi intinya ini adalah project yang berfokus pada AI sama pengembangannya untuk gaming. Jadi project ini mungkin bisa kita compare juga sama render ataupun artificial super intelligence saat ini. Project-project AI yang cenderung sudah lebih tinggi ya harganya. Dan kalau kita perhatikan Aether ini harganya itu masih di kisaran Rp1.142 ya, dengan maksimum supply ada di 42 miliar, sementara yang beredar masih 5,2 miliar saja. Dengan peringkat 234 di CMC, menurut saya ini bisa menjadi salah satu token yang masih under value untuk teman-teman pantau. Nah, belakangan mereka itu ada ngadain foundation launches. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk mengajak lebih banyak developer untuk join di project ini. Ya, dana yang mereka keluarkan itu sampai 100 juta US dollar untuk pengembangan project dari Aether Ecosystem. Ya, mereka akan mendevelop project gaming AI berbasiskan game yang tentu saja nanti bisa berfungsi atau digunakan pada dunia nyata juga. Jadi pengembangan project gaming saat ini tidak hanya berfokus ya pada ya game mencari antusiasme komunitas ya, tapi juga bagaimana artificial intelligence ini bisa mengisi dunia game tersebut sehingga permainan yang dimainkan oleh para gamers bisa lebih menantang, bisa lebih realistis, tidak hanya dari segi grafis tapi juga gameplaynya. Itu yang mereka saat ini sedang coba untuk kembangkan. Nah, mereka juga punya narasi yang bagus, yaitu AI agent. AI agent ini adalah sesuatu yang lebih kompleks daripada pengembangan AI itu sendiri, di mana AI agent mencangkup banyak hal. Ya, tidak hanya dalam pembuatan project gaming yang akan mereka bikin ataupun project AI yang mereka bikin, tapi termasuk juga bagaimana mengembangkan sosial media, kemudian juga bagaimana tokenomiknya, mekanisme dari tokenomik yang mereka bangun, kemudian juga hal-hal mendasar lainnya, itu akan disupport langsung oleh AI. Jadi artinya project dari Aether ini bakalan bisa mengajak kolaborasi project-project lain yang pengen untuk join di dalam ekosistem yang mereka bangun. Gitu. Jadi virtual assistant ya salah satu hal yang mereka tonjolkan. Kemudian juga ada automation tools, ya, tools yang bisa bekerja otomatis termasuk untuk data analisis, inventory management dan juga financial forecasting. Itu semuanya pakai AI. Untuk content creation juga akan mendukung teman-teman untuk memproduksi konten-konten meme, video ataupun kreatif konten lainnya. Ini bakalan menghemat waktu pengerjaan dan tentunya akan lebih produktif. Gitu. Jadi pengembangan AI model yang mereka bangun ini sudah sangat-sangat mengikuti perkembangan zaman. Mereka juga ada kolaborasi dengan Pinlink, ya, salah satu project yang berfokus pada pengembangan project DeFi. DeFi dipin secara on-chain. Jadi itu beberapa project yang dibangun oleh Aether. Sementara untuk pasarnya dia baru bisa diperdagangkan di beberapa exchange ya. Sudah tersedia juga di toko kripto. Kalau teman-teman tertarik, bisa coba untuk pantau project dari Aether ini. Lalu bagaimana untuk pergerakan chartnya atau pergerakan harganya? Overall, kita melihat dari pergerakan Aether, dia lumayan sideways. Sejak dia awal rilis, belum terlalu terjadi pergerakan yang signifikan sejak bulan Juni kemarin. Level topnya ada di kisaran 0,08 dolar, sementara level support itu ada di 0,042 dolar. Jadi dari pergerakannya yang masih sideways ini sebenarnya belum memberikan indikasi kemana arah selanjutnya. Gitu. Jadi bisa dibilang token ini masih sangat-sangat stabil untuk saat ini. Untuk pengembangan tokenomik, aku sendiri belum mendapatkan informasi. Mungkin kalau nanti ada, kita akan sertakan juga di pembahasan next untuk Ether ya. Karena kita butuh melihat juga seperti apa unlock tokennya. Belakangan Ether uh, itu dapat bisa dibilang inflow dari market ya, volume perdagangannya meningkat dalam perdagangan di bulan November sampai saat ini, tapi sayang sekali dia masih belum bisa breakout dari 0,08, tapi so far masih cukup oke. Volume smart money udah mulai muncul, meskipun nggak terlalu besar juga. Jadi ini sebuah indikasi yang bagus sebenarnya kalau project ini
masih diminati oleh big fund. Kalau kita perhatikan dari potensialnya, andai kata dia mampu breakout dari level 0,08, ya udah pergerakannya bisa aja melesat kembali mencapai all time high yang baru. Andai kata dia malah terkoreksi, teman-teman bisa pertimbangkan level 0,06 sebagai next support untuk Ether gitu. Jadi ya menurut saya sih sampai sekarang ini pergerakannya masih sideways. Jadi kalau yang mau masuk bisa tunggu koreksi aja kali ya, atau dia at least bisa breakout dari level 0,08, barulah posisinya cukup aman untuk track kembali rally. Sementara sih Bitcoin masih lumayan oke pergerakannya dengan BTC dominance yang masih meningkat. Jadi altcoin akan sedikit mendapatkan tekanan. Jadi potensi altcoin untuk koreksi masih cukup wajar untuk saat ini. Next kita akan bahas Supra Getter. Supra Oracle ya, hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp168. Ternyata harga listingnya sekian ya, nggak terlalu bombastis, nggak seperti yang orang pikirkan bisa sampai di $0,1 atau $1. Ternyata listingnya cuma ada di 168. Supra ini cukup ramai kemarin karena dia ngadain airdrop. Cuman banyak orang Indonesia yang kecewa karena katanya pembagian airdropnya itu tidak mensupport ya Indonesia. Gitu, udah diborong oleh negara lain gitu. Jadi alokasinya kebanyakan pindah ke negara yang lain. Tapi kalau kita lihat sebenarnya proyek ini punya banyak sekali kegunaan, punya banyak sekali partnership dan juga investor-investor berkelas di belakangnya. Gitu. Kalau kita lihat dari proyek yang dia bangun, bahkan sebelum tokennya listing itu udah banyak banget. Terdiri dari proyek NFT, kemudian gaming, DeFi, lalu ada staking, STO, Web3, ya dan juga proyek-proyek yang lain. Jadi tujuan dari proyek dari Supra sendiri memang untuk bisa menghubungkan banyak platform, banyak infrastruktur untuk pengembangan proyek yang mereka bangun. Supra sendiri adalah layer 1. Layer 1 yang di atasnya itu banyak sekali running banyak aplikasi. Ya, aplikasi-aplikasi ini tentu saja aplikasi yang bisa dibilang sudah sangat-sangat besar penggunanya. Ada DEX, kemudian Yield untuk DeFi, lalu ada Reward Asset, mereka juga ada kolaborasi, gaming, lending, wallet, bridge, dan juga beberapa aset yang lain. Mereka juga sudah kompatibel dengan proyek-proyek seperti Layer Zero dari Ethereum, kemudian Demonopol, gaming ya, proyek gaming dan reward asset, dan juga proyek-proyek yang lain. Gitu. Jadi secara ekosistem Supra Oracle ini sudah sangat mapan. Secara developer mereka juga cukup transparan. Mereka berani pajang orang-orang dalam proyek ini. Ya hal yang biasanya tidak dilakukan oleh proyek-proyek lain teman-teman. Tapi ini tentu saja merupakan sebuah indikasi kalau proyek ini proyek yang oke untuk kita perhatikan. Proyek yang memang menjaga kepercayaan dari para investor teman-teman. Itu. Jadi kelihatan jelas mayoritas orang-orang dari India ya. Mayoritas ini keturunan India kebanyakan, sama beberapa itu datang dari mungkin orang-orang dari Vietnam, ya Chinese gitu. Itu katanya sih Supra Oracle itu basisnya dari Swiss ya, teman-teman. Di Twitter aku perhatikan mereka cukup aktif memposting, cuman engagementnya ternyata nggak terlalu besar, tidak se-hype ketika tokennya belum listing ya. Dan so far kalau kita lihat dari berita-berita terbaru, token ini adalah token pengembangan Oracle, di mana dia akan apa namanya menjadi perantara nih antara proyek-proyek dari dunia nyata, ya kan, bisa ditransformasi data-datanya ke dalam dunia digital. Gitu. Makanya Supra Oracle bakalan sangat dekat sama proyek-proyek berbasiskan DeFi ataupun DEX. Termasuk juga pengembangan reward asset dan juga proyek gaming lainnya. Itu. Jadi sebagai salah satu platform layer 1 tentu saja ya Supra akan bersaing dengan banyak blockchain besar yang memang sudah lebih mapan, yang mana sudah sangat-sangat kuat secara fundamental. Jadi perlu untuk kita pantau seperti apa perkembangan ke depannya. Secara tokenomic allocation mereka punya alokasi yang cukup merata untuk tokenomicnya. Jadi ini bisa dibilang bukan project yang rug pull, yang tiba-tiba rug pull, yang tiba-tiba crash seperti kebanyakan project altcoin lainnya. Gitu. Untuk block reward, untuk mereka yang mungkin staking, itu dapat alokasi sampai 21%. Untuk foundationnya ada 17%, tim founder, future staff itu ada sampai 16% alokasinya.
Kemudian untuk pre-sale juga kemarin ada di 5,18%, seed round ada 5%. Jadi secara penyerapan sebenarnya ini cukup merata, baik dari token yang dimiliki oleh developer, ya, token yang masih dalam tahap vesting, ataupun juga token yang siap untuk dibagikan kepada para trader ataupun para investor di market gitu. Jadi pengembangan Supra Oracle sementara ini masih dalam proses sepertinya affiliate program dan juga beberapa pengembangan dengan kompatibel beberapa partner ya. Mereka melakukan partnership gitu. eh, itu sepertinya mereka masih membutuhkan waktu nih untuk kayak bikin hype, tokennya bikin hype, kemudian mereka juga dari marketing sepertinya akan ada program affiliate program. Ya mungkin saya bisa ikutan. Ya, belum sih teman-teman. Tapi so far di awal dia listing, kalau kita perhatikan dari kondisi market, dari Supra ini lumayan oke. Awal listing, dia langsung mengalami pumping ya, pumping harga. And then dia bertahan di kisaran 0,01 dolar saja. Gitu. Jadi so far masih terbilang secara pergerakan ini masih terbilang oke. Ya, meskipun kalau kita perhatikan pergerakan Bitcoin naik dengan BTC dominance naik, mayoritas altcoin aku perhatikan pada merah, ya mayoritas tidak semua, tapi Supra Oracle hari ini dia justru malah naik 7%. Ini sih tidak lepas daripada maksimum supply yang masih sangat-sangat jauh ya. Supply maksimum dari Supra itu 100 miliar, sementara yang beredar baru 6 miliar saja. Ini pun baru yang dilaporkan. Dan dilihat dari market cap-nya itu kurang dari 1 triliun rupiah. Jadi bisa dibilang masih sangat-sangat kecil. Masih bisa growth, masih bisa berkembang untuk kedepannya gitu. Em, Ya paling itu aja sih update saya buat Supra Oracle. Sementara di Twitter mereka belum terlalu banyak untuk memposting proyek-proyek pengembangan mereka. Jadi saat ini mereka kayak lebih fokus untuk bikin proyek di kedalamannya saja. Artinya bikin proyek di belakang layarnya, kerjasama-kerjasama dengan beberapa pengembang ya kan. Tapi kalau untuk promosi secara signifikan di Twitter masih belum terlalu banyak. Gitu. Jadi mungkin ini penyebabnya kenapa views daripada Super Oracle kayak 5.000, 11.000 ya kan, sometimes 14.000 dan di range tersebut. Jadi belum terlalu hype ya. Semoga sih kedepannya bisa menjadi salah satu project yang juga bisa bersaing lah. Itu secara tren ya kan banyak dibicarakan. Tapi kalau menurut saya sih ini boleh teman-teman pantau karena project-project yang real itu biasanya memang seperti itu. Nggak banyak glorifikasi ya. Mereka lebih banyak berfokus membangun tim, membangun ekosistem sampai nantinya sudah cukup besar baru mereka ready untuk banyak promosi. Gitu. Jadi ya kalau secara teknikal gimana? Karena catnya masih belum terlalu banyak, paling aku sendiri agak wanti-wanti aja untuk teman-teman. Kalau teman-teman ada yang pengen berdagang di token ini, make sure alokasi dananya ya, jangan all in. Bisa DCA secara bertahap, karena sekali lagi ini market cap-nya kecil. Dia berada di peringkat, ya ini aku masih ragu sih, berada di peringkat 2000-an di CMC. Tapi kemungkinan sih, ya ada di kisaran 1000-an ya. Gitu, jadi market cap-nya nggak besar, volatilitas dari pasar juga pasti akan sangat-sangat tinggi. Jadi wajar kalau dia dalam jangka pendek bisa naik agak tinggi, bisa juga turun agak dalam gitu. Makanya untuk menghindari volatilitas tersebut, ya DCE itu lebih safe untuk teman-teman yang memang pengen melakukan akumulasi. Gitu. Menurut saya sih proyeknya oke. Jadi gitu aja pembahasan kali ini buat Ether sama Supra Oracle. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Selalu sabar tiap kali teman-teman beli koin karena kondisi kita lagi dalam bull run. Jangan sampai teman-teman loss di fase bull run. Itu lucu banget, teman-teman. Oke, sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.